Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas-Kupas, Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik penerapan umum 6 ya. Part 6 atau bagian ke-6. Kita lihat dulu naskahnya sekilas ya, kita lihat sekilas dulu, melihat apa-apa isinya pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada tabel kontribusi provinsi terhadap ekspor dalam kesatuan persen dari 2005 sampai 2007. Nomor 1. Pernyataan paling tepat berdasarkan isi bacaan tersebut kecuali, jadi ada kecuali ya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki komoditi ekspor terbatas, rata-rata kualitasnya cukup berbeda bergantung pada keunggulan wilayahnya. B. Komoditi ekspor setiap wilayah biasanya tidak lebih dari 2 jenis. C. Kontribusi ekspor terbesar adalah daerah Jawa Barat, utamanya pada tahun 2005. D. Daerah Irian dan Kalsel memiliki angka kontribusi ekspor yang hampir serupa. Dan E. Kontribusi daerah Jakarta masih kalah daripada Jawa Timur. Kita lihat jawabannya. Yang A salah ya, tidak ada redaksi kalimatnya yang menyatakan hal tersebut. Dan B benar, ada redaksi kalimatnya, tidak lebih dari 2 jenis. Jadi ini terbatas pada 1 hingga 2 komoditas. C benar, ada pada tabel kontribusi terbesar adalah Jawa Barat. Itu pada tahun 2005 ya, 23,2 paling besar. Bagian D benar, ada pada tabel ekspor Irian dan Kalsel hampir serupa. Ya, ini hampir serupa ya. Kemudian bagian E benar, ada pada tabel juga. Ini Jawa Timur itu jauh masih lebih baik dari Jakarta. Ya. Jakarta masih kalah dari Jawa Timur. Nah, kemudian jawaban yang benar adalah A. Setiap wilayah Indonesia memiliki komoditi ekspor yang terbatas. Rata-rata komoditasnya cukup berbeda bergantung pada keunggulan wilayahnya. Nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah meskipun jumlah ekspor Jawa Barat terbesar, tetapi setiap tahun kuantitasnya terus menurun. B. Jumlah ekspor kedua Kalimantan relatif sama. C. Ekspor Irian tidak pernah lebih dari 39%. D. Jawa Timur adalah daerah yang selalu mengalami penurunan ekspor. Dan E. Ekspor paling sedikit di tahun terakhir adalah Banten. Kita lihat jawabannya. Jawab. Benar, ada pada tabel bahwa Jawa Barat selalu mengalami penurunan ekspor meskipun yang terbesar. Ini lihat ya, 2023, 21, 24 sampai 14 tapi selalu mengalami penurunan ya, betul. Bagian B salah karena pada tabel jumlah ekspor Kalimantan tidak relatif sama. Kita bisa bandingkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. 159, 1,1, 16,2, 37, 59, 38 agak jauh beda ya. Kemudian bagian C salah juga, yang tabel ekspor Irian itu ada yang lebih dari 4% pada saat 2007 itu 4,8. Kemudian bagian D salah juga, pada tabel ekspor Jawa itu bahkan selalu meningkat bukan menurun. 99, 10,4 sampai 11,5. Bagian E salah juga, ada pada tabel yang paling bawah adalah Kalimantan Selatan bukan Banten. Nah ini dia tabelnya. Potongan tabelnya Banten, Jawa Tengah, Irian, baru Kalimantan Selatan. Selanjutnya belum ya. Jawabannya adalah meskipun jumlah ekspor Jawa Barat terbesar, tapi setiap tahun kuantitasnya terus menurun. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, maka A. Komoditi ekspor per wilayah akan semakin bervariatif. B. Indonesia akan menguasai pasar ekonomi ASEAN. C. Negara tujuan ekspor akan lebih banyak di luar negara ASEAN. D. Persaingan ekspor antara wilayah semakin ketat. E. Kontribusi ekspor Indonesia akan semakin meningkat. Jawab A. Tidak ya, karena komoditas ekspor utama hanya 1 atau 2 komoditi yang bisa diekspor.
Kemudian yang ke B, tidak ada jaminan untuk itu ya dalam bacaan itu tersebut. Kemudian C juga tidak, karena belum ada yang menyatakan hal tentang negara tujuan ekspor akan lebih banyak di luar negara ASEAN. D, persen ekspor antar wilayah tidak ada yang menyatakan hal tersebut. Kemudian E, ya dengan adanya kinerja yang baik dan pedagang provinsi yang baik pula akan memicu kontribusi ekspor semakin meningkat. Jadi jawabannya adalah E, kontribusi ekspor Indonesia akan semakin meningkat. Kemudian nomor 4. Berdasarkan tabel, provinsi mana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kontribusi ekspor dengan cukup stabil? A. Irian dan Kalsel. B. Jawa dan Timur dan Kalsel. C. Irian dan Jawa Timur. D. Banten dan Irian. Kemudian E. Jakarta dan Jawa Barat. Itu kita jawab. Dari tabel yang ada kita bisa melihatnya secara jelas ya, bahwa Irian meningkat 0,1% ke 0,9, jadi 38 ke 39 0,1, 39 ke sini 0,9% ya. Justru Kalsel menurun dari 0,6 ke 0,1 ya. Kalsel dari sini 0,6, di sini 0,1 peningkatannya saja. Selanjutnya Jawa Timur meningkat 0,5 ya, dari Jawa Timur ini sampai ke sini 0,5 ke 1,1%, dan Kalsel menurun, jadi tidak benar. C. Irian meningkat 0,1 ya tadi sampai ke ini ya 9, dan Jawa Timur meningkat 0,1 ke 11. Jadi C ini sebenarnya ini jawabannya ya. Banten cenderung menurun ya, Banten cenderung menurun, kemudian Irian meningkat. Jadi ini bukan juga jawaban. Kemudian D, Jakarta dan menurun, dan Jawa Timur menurun. Jadi yang menjadi potensi benar adalah C ya. Irian dan Jawa Timur meningkat 0. Irian dan Jawa Timur ya. Selanjutnya nomor yang kelima. This is not a dream. Hal yang dapat membangun perdagangan internasional suatu negara lain adalah antara lain adalah A. Luas wilayah serta kebijakan pemerintah suatu negara. B. Kinerja ekonomi negara. C. Perdagangan antar provinsi. D. A dan C benar. E. B dan C benar. Kita lihat jawaban. Kita lihat saja potongan dari potongan kalimat dari paragraf-paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Ini secara spesifik, ekspor Indonesia ditentukan oleh kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi. Perdagangan internasional di suatu negara dapat dibangun dari setiap provinsi. Nah ini ya. Berarti yang benar itu adalah B dan C. Kemudian nomor yang ke-6. Provinsi yang paling dominan melakukan kegiatan ekspor menurut tabel tersebut adalah A. Jawa, Barat, Riau, Sumatera dan Kalimantan Timur ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Jakarta. Kemudian Jawa Barat, Banten dan Irian. D. Jawa Barat, Jakarta, Banten dan Jawa Timur. Dan E. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Jelas Jawa Barat adalah peringkat pertama dari tabel ya. Ini 23,2 per tahun 2025. Kemudian setelah itu ada Riau, kemudian Jawa Timur dan Jakarta. Jadi keempat kota ini harus ada dalam pilihan. Yang memenuhi keempatnya itu adalah bagian B ya. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Jawa Timur dan Jakarta. Nah, kemudian untuk nomor 7. Pernyataan mungkin sesudah isi bacaan tersebut adalah Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. jika masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, maka tujuan ekspor komoditas akan semakin luas. B. Wilayah yang luas menyebabkan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi ekspor. C. Masih ada ya. Yang berbeda antar provinsi. Nomor 7. Pernyataan yang mungkin sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah A. Jika masyarakat Indonesia mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN, maka tujuan ekspor komoditas akan semakin luas. B. Wilayah yang luas menyebabkan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi ekspor yang berbeda antar provinsi. C.
Komoditi minyak sawit hanya dimiliki oleh provinsi yang terletak di wilayah Sumatera saja. D. Seluruh wilayah ASEAN menjadi tujuan ekspor utama komoditi Indonesia. E. Hampir setiap tahun kuantitas ekspor Indonesia dari masing-masing provinsi mengalami perubahan cukup baik. Kita jawab A. Tidak ya, tidak ada pernyataan pada bacaan yang bisa mendukung hal tersebut. Yang mampu bersaing tidak ada. Ya. B. Benar ada potongan kalimat dalam bacaan. Luas wilayah Indonesia dengan komoditi unggulan ekspor berarti bervariasi. Berarti komoditi itu berbeda ya, beragam jenis. Kemudian C. Salah, karena ada daerah lain yaitu Sulawesi, bukan hanya wilayah Sumatera saja. Dan D. Salah, hanya beberapa negara ASEAN, tidak semuanya, misalnya Kamboja tidak ada. Dan E. Salah juga karena hanya Jawa Timur, Irian dan Kalimantan Selatan yang meningkat. Jadi tidak secara umumnya. Maka jawaban yang benar itu adalah wilayah yang luas menyebabkan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi ekspor yang berbeda antar provinsi. Hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam terhadap hal-hal yang penting. Martin Luther King. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.